Yang bilang bodoh tadi siapa? Kamu ke depan kau. Jangan sok jauh kau. Oke. Udahlah. Bilang bodoh. Sini kau. Lanjutkan. Oke. Kurang ajar kau. Nah, gua Saya ini saksi mata bagaimana situasi saat break, bahkan saat selesai acara itu terjadi. Orang ini, saya screenshot mukanya ini ya. Orang ini yang selalu provokator. Nah, ini terekam jelas bagaimana Rustam ingin memukul Bang Pitra dan salah satu relawan Jokowi. Jangan bawa bilang, oh rakyat bersuara. Rakyat segelintir orang ini yang Anda mau bela gitu. Bilang independen, netral, omong kosong. Dan saya berikan ini untuk teman-teman lihat bagaimana bobroknya acara rakyat bersuara. Seperti ada settingan, seperti ada pembiaran yang terjadi di sana, sehingga terjadinya adu jotos. Karena biasanya di penghujung acara langsung cut. Tapi ini tayangan full sampai dengan acara ini selesai. Dalam hal ini kamera yang berada di studio, ya, yang tidak tertayang ke televisi lagi, ya, tetapi hanya kepada orang-orang tertentu. Nah, ini dia. Halo pemirsa, kembali lagi bersama Sato. Semua kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini moodnya agak berbeda. Kenapa? Saya mengamati acara rakyat bersuara kemarin. Itu sangat-sangat buruk, bobrok, dan memalukan. Sangat memalukan untuk negeri ini, ya. Bahwasan acara rakyat bersuara sepertinya settingan, ya. Sepertinya settingan. Adanya pembiaran, ya. Teman-teman mungkin sudah tahu bahwa 2 minggu kemarin saya bersama teman-teman relawan Jokowi lainnya itu dipersekusi. Ya, kita memberi maaf ya, bahkan mau melaporkan, tapi karena kita lihat oke lah, karena ini masih ada hubungan saudara ini, saudara satu, ada relasi sana, relasi sini. Kita memaafkan, ya, berharap itu tidak terulang lagi. Dan berharap orang itu tidak bertingkah buruk lagi atau tidak melakukan hal yang sama lagi. Tapi kali ini, ya teman-teman, mungkin sudah menyaksikan bagaimana Bang Pitra kemarin dikeroyok, ya. Itu luar biasa. Sepertinya ada pembiaran. Ini acara sudah, bagi saya sudah tidak berbobot lagi. Acara yang mengadu domba, ya. Tidak kelihatan netralitasnya. Menurut saya tidak kelihatan, ya. Di mana ketika antara dua kubu saling berhadapan, dominasi yang diberikan oleh Mas Aiman kepada pihak Roy Suryo CS untuk berbicara ataupun ruang untuk menyerang itu lebih banyak. Bahkan Aiman sendiri yang bertanggung jawab dalam acara itu tidak memberikan suatu bantahan atau larangan yang keras bahwa benar-benar di situ netral. Tapi nyatanya tidak. Makanya saya bilang Aiman omong kosong. Kalau Anda bilang netral, ya. Pernyataan Anda bersama Deddy Corbuzier, ya, Anda diwawancari oleh Deddy Corbuzier di podcastnya. Anda bilang wartawan berpihak pada kebenaran. Kebenaran seperti apa yang Anda inginkan? Apakah kebenaran dalam insting Anda? Ya? Atau kebenaran dalam fakta hukum? Atau kebenaran dalam versi Anda sendiri? Kali ini saya pikir masyarakat Indonesia sangat marah, ya. Dalam tayangan podcast Anda di Bang Deddy Corbuzier, ya, hampir sekian 30 menit Anda cuma mau mengelak dari pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam terhadap Anda, ya. Artinya di sini saya mau katakan, ya, walaupun Anda berkata netral, tetapi Anda tetap tidak netral di hadapan kami, ya. Tetap tidak netral. Saya pikir KPI harus turun tangan, ya. Komisi Penyiaran Indonesia harus segera bisa melihat apa yang terjadi di rakyat bersuara. Ketika ditanya kemarin oleh Deddy Corbuzier bahwa bagaimana situasi saat break dan sebagainya, dia menghindar jawaban itu. Saya ini saksi mata bagaimana situasi saat break, bahkan saat selesai acara itu terjadi percecokan yang luar biasa, ya. Dan itu dimulai dikompori oleh kubu dari sebelah. Dan orang-orang kali ini terekam kamera, siapa-siapa itu terekam kamera. Dan saya sebut saja nama Rustam Effendi bersama istrinya, ya, terekam kamera. Kemarin tertangkap jelas di kamera bahwa mereka ingin memukul Bang Pitra Romadhoni. Kenapa? Kalah debat. Ya, karena kalah debat, kalah dalam pembuktian. Aiman juga saat terjadinya ada sorak-sorai, bahkan di waktu yang dimana porsi waktu teman-teman dari pihak Pak Jokowi berbicara, selalu diberikan ruang interupsi dan dibiarkan saja begitu. Ini tidak netral. Ketika Bang Pitra Romadhoni menjelaskan, itu dihantui atau diteriak oleh emak-emak. Sampai-sampai, ya, ada yang berani meneriakkan kata bodoh kepada si Bang Pitra, ya. Artinya ini ada provokasi-provokasi yang sengaja dibiarkan oleh Aiman. Iya, bisa dong. Kalau dia bertanggung jawab terhadap acara itu, dia host, harus bisa benar-benar independen, ya. Jangan cuma omong doang berbicara netral, ya. Anda tidak netral, Aiman. Saya melihat itu pandangan saya, Anda tidak netral.
Itu kelihatan sepertinya ada settingan semuanya. Saya menyaksikan tayangan yang unsensor, semua terlihat jelas. Coba kalau kalian jangan blur pada saat percecokan itu ya, muka-mukanya itu. Dan saya bersyukur ya, bahwa mendapatkan video yang dimana terlihat jelas ada aksi mau baku hantam, adu jotos ya. Ada seseorang itu yang sosok preman itu ya, yang saya bilang ya. Karena dia panik bahwa dia sudah tersangka, makanya dia mau mengadu fisik di sana. Ini acaranya uji pakai otak, bukan pakai fisik. Ya. Pakai otak dan pakai fakta hukum. Bukan mau ngadu fisik. Menurut saya, kalau acara ini diboikot, layak sekali diboikot. Ya. Tetapi ya, apa daya, kita cuma bisa bersuara untuk bilang boikot. Ya. Kewenangan kembali kepada pihak KPI. Ya, silakan. Ataupun dari pihak Dewan Pers. Tetapi kami melihat bahwa ini sudah keluar dari rel yang sesungguhnya ya. Bagaimana fokus pada perdebatan malah seperti ada penggiringan untuk terjadinya adu fisik di sana. Ini acara rakyat bersuara atau Roy Suryo bersuara atau pihak Aiman sendiri yang ingin mau memberikan suara atau apa gitu loh. Tentu ini tidak terjadi baru satu kali, berulang-ulang teman-teman ya. Sepertinya kelihatannya ini settingan untuk mempermalukan pihak dari Pak Jokowi, ya. Tetapi yang saya mau garis bawahi di sini teman-teman, ya, kami bersyukur bahwa kami tidak pernah terpancing, ya, untuk melakukan perlawanan balas secara fisik, ya. Itu yang luar biasa dari tim relawan Pak Jokowi, Prabowo Gibran, ya, tidak ingin mengambil langkah untuk melakukan perlawanan fisik secara balik. Kalau kita jeli dalam kasus ini bahwa mereka ini sengaja memancing kita untuk sama-sama mengadu fisik. Tapi kami tidak mudah terkecoh seperti Anda atau tidak bodoh seperti Anda untuk terjun sampai dengan adanya adu fisik yang akhirnya menimbulkan pidana baru, ya. Kami tetap pada relnya. Kalian mau teriak-teriak, mau maki-maki, terserah kalian. Tetapi ketika jatuh pada adu fisik ataupun jatuh pada tindakan persekusi ataupun sampai dengan pelecehan terhadap wanita seperti pada video saya sebelumnya, itu akan menjadi tanggung jawab dari Aiman. Artinya di sini akan bergeser kepada masalah hukum. Ya kan? Harusnya seperti itu. Kan jelas sekali terlihat ketika teman-teman senior-senior narasumber-narasumber dari kubu Pak Jokowi itu membeberkan informasi atau menjelaskan apapun selalu diinterupsi dan Aiman tidak pernah melarang itu. Melarang dalam konteks suruh menghentikan bila perlu matikan mic-nya. Suruh matikan mic dari narasumber oposisi. Begitu berfair. Biarkan porsi waktunya berbicara sesuai dengan waktu yang ditentukan. Di saat seperti itu juga, di ruang penonton pun harus tenang. Tetapi sepertinya ada pembiaran. Saya mendengarkan semua percakapan-percakapan pada saat break seperti apa, saat unsensornya itu seperti apa, ya. Dan saya akan tayangkan itu yang tidak tertayang di iNews official dalam hal ini yang terbuka untuk publik, yang unsensor yang dalam hal ini yang hanya untuk pelanggan khusus. Saya menyaksikan semua ya. Betapa sepertinya ada pembiaran di dalam itu untuk terjadi adu fisik. Ini kan sangat luar biasa. Ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana Bang Pitra menegur ibu-ibu yang terlalu overpower. Saya katakan overpower, sebenarnya nggak punya power, tapi nggak mengerti esensi dari acara itu ya. Mereka bahkan sepertinya menurut saya itu nggak mengerti dari esensi acara itu. Cuman sekedar hadir saja di sana, sekedar teriak hore-hore sana sini ya. Itu nggak ngerti gitu. Ngapain undang emak-emak itu yang bersuara pun nggak jelas gitu loh. Ya, aduh. Nggak ada kualitas lah bagi saya itulah, ya. Tapi malah diberi ruang untuk bikin heboh di situ, bikin kacau di situ yang akhirnya esensi hal utama yang mau dijelaskan itu tidak tersampaikan dengan baik. Lalu terjadinya pembiaran. Nah, ini kan tidak adil dan tidak netral. Kita lihat ini, teman-teman. Jangan anarkis seperti itu. Tolong disampaikan dong, biar sampaikan ngerti. dulu nih. Ini kan dialog. Ya, tolong ini. Itu apalagi tuh bawa-bawa itu ini nggak kondusif banget ini. Ini Bang Aiman orang seperti ini harusnya jangan diundang lagi ke News TV gitu loh. Sepakat. Kalau mau nonton aja. Kalau bersuara kita harus imbang ya. Iya. Harus smooth dong. Tapi kalau ada suara seperti itu ya silakan, karena ini rakyat bersuara nggak apa-apa. Tapi Bukan suara rakyat bersuara, Mas Aiman, ya. Ini tuh karena mengganggu, ya. Mengganggu saat orang menjelaskan, ya. Harusnya Anda sebagai host itu langsung menegur. Ibu-ibu tolong tenang, diam, dengarkan penjelasan. Seperti itu dong, kalau ada mau netral. Jangan bawa bilang, oh rakyat bersuara, rakyat bersuara. Rakyat segelintir orang ini yang Anda mau bela gitu. Logikanya situ dong. Telinga orang mau mendengarkan penjelasan itu. Masa mau dengar teriakan si ibu-ibu emak-emak yang nggak jelas ini? Jadi kelihatan seperti ada settingan supaya terjadi adanya keriuhan di situ, kegaduhan di situ oleh Aiman.
Kelihatan sekali ya, dia harusnya menegur ya, tapi malah dibiarkan seperti itu. Makanya tidak akan tersampaikan dengan baik tujuan yang dijelaskan oleh Bang Pitra. Nah, disitulah saya bilang mempertanyakan, apakah Aiman netral? Bagi saya tidak. Itu omong kosong dia bilang dia netral. Tapi maksud saya harus tetap imbang. Oke. 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 Ya. Ya, bisa saya lanjutkan Ibu-ibu ya. Lanjutkan ya. Oke. Jadi saya juga melihat kasus ini Bang Aiman, yang mencari dan membuat masalah itu bukan Pak Jokowi. Justru Pak Roy CS, Rismon, Kurnia, kan mereka yang menciptakan perkara. Iya dong. Bang Pitra. Tunggu dulu. Bang Pitra tunggu dulu, sebentar. tunggu dulu. Tolong jawab dulu ya. Tunggu, Saya lagi mau instruksi berbicara. Anda. Tunggu dulu. Anda ini DNA-nya Tunggu apa dulu, sih? Tunggu dulu. Pengamat. Saya lagi Anda ada hubungan. relawan. Kalau Anda relawan, Jadi saya bilang jangan seperti ngaku itu, pengamat. karena apa? Ya. Kita Anda selalu lihat membela. Bang Aiman Anda selalu membela. tersebut, ya, tuduhan-tuduhan seperti ijazah palsu dan lain-lainnya itu kan hembusannya dari sana dulu. Iya. Berarti kan yang memulai perkara kan harus kita lihat dulu nih. Tidak Iya. ada sebab akibat yang tiba-tiba langsung Jokowi membuat laporan polisi. Benar. Nah, Jokowi sudah menyampaikan di publik bahwasanya dia merasa terhina. Sehina-hinanya, direndahkan, serendah-rendahnya. Iya. Saya kira enggak, Bang Pitra, Ibu bisa saya diam nggak kembali kira-kira? punya Ini citra ya emang tentang itu. kurang ajar Punya ini. citra tentang itu. Bisa Jadi diam Bang nggak Pitra ini? ini Enggak, dia ganggu bukan aja. pelaku, Ini Mama, tapi dia tunggu pelaku dulu. sejarah. Tunggu Yang pelaku sejarah itu kami. Mbak, tunggu yang dulu. menderitakan itu Mbak, kami bisa nggak? gitu loh. Ini Monggo. Ini kemarin ibu ini paling gacor. Tiba-tiba kemarin Iya. menangis mewek seperti yang saya sampaikan kemarin. Tuh kan? Setelah diperiksa. Makanya Sosok jangan gitu terlalu dah, Salahnya akhirnya menangis. Apa nangis. salahnya Makanya saya menangis? bilang, kemarin Saya menangis tidak itu. mengganggu pemerintah, saya tidak Katanya, korupsi. Ya, Ibu, kenapa? kenapa? Apa salahnya menangis? Merdeka. Ya merdeka, betul, kita pasti. udah merdeka. Kami memang pejuang. Mau Gitu loh. apa? Lalu Saya Anda takut siapa? di penjara, Anda kayak siapa? gitu. Saya tanya. Setelah Ya, diperiksa, DNA Anda apa? Gitu loh. Mau nangis? Aiman di mana Aiman saat seperti ini? Uang biasa. Merdeka. Kepada Karunia. Ya, Karunia, tarik nafas dulu. Kita sama kami di Rakyat Bersuara. Kita Aiman, Anda di mana saat seperti ini? Ya, apakah telinga Anda tuli melihat seperti ini yang terjadi? Di situ saya melihat hanya cuma ada atraksi sebenarnya. Esensi yang disampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik. Bahkan atraksi mungkin sekian persen lebih besar porsinya ketimbang yang paling penting daripada narasi yang disampaikan kepada masyarakat. Ya. Jadi ini acara bagi saya, ya. Terlepas ada orang bilang baik dan buruk, tapi bagi saya acara ini tidak independen. Acara ini sepertinya ada setting-settingan, ya. Karena saya menyaksikan langsung ulang-ulang, ya. Tapi kali ini semakin terlihat memanas di sana, seperti ada settingan ataupun seperti adanya pembiaran dilakukan oleh Aiman. Dia yang bertanggung jawab terhadap acara itu, ya. Harusnya dia bisa melerai kedua belah pihak, tapi malah dibiarkan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Saya yakin masyarakat itu banyak sekali yang sepakat bahwa acara Rakyat Bersuara itu diboikot. Iya. Karena saya menerima sekian banyak komentar, ya, membaca sekian banyak komentar bahwa acara Rakyat Bersuara itu layak diboikot. Makanya di sini kita minta KPI untuk segera turun tangan, ya. Takutnya jangan-jangan Aiman dilaporkan suatu saat nanti. Karena Aiman pernah dilaporkan dulu, ya. Aiman dulu pernah dilaporkan. Nah, ketika suasana semakin memanas, ya teman-teman, Bang Pitra menjelaskan, muncul tiba-tiba kata-kata kotor yang teriak dari bangku penonton kepada Bang Pitra. Ya, mengatakan bodoh atau apapun lah yang dengar Pitra. Kemudian Bang Pitra langsung teriaki menantang orang itu untuk maju ke depan. Ya, maju dan tunjukin wajahnya. Ya, dan itu terdengar jelas dan Bang Pitra sampai marah sekali, ya. Nah, karena hal inilah yang akhirnya memicu terjadinya adanya perselisihan, perseteruan, bahkan nyaris adu jotos, ya, yang terjadi di penghujung acara ini. Ya, kita lihat dulu ini, ya, teman-teman. Yang bilang bodoh tadi siapa? Kamu ke depan kau. Jangan sok jauh kau. Oke. Bilang bodoh. Sini kau. Lanjutkan. Oke. Kurang ajar kau ini. Nah, gua udah Ya, bilang kurang bodoh. ajar. Iya, bilang Oke, bodoh. oke. Ini siapa? Lu kira gua takut sama lu? Udah. Oke, udah. Kurang ajar. Aiman harusnya usir orang itu. Bilang bodoh. Emang siapa lu? Udah. Hah? Dia bilang bodoh itu. Udah. Bodoh. Tolong. Macam betul aja kau. Tolong, udah. Udah. Jangan sampai 2 kali saya usir Anda nanti. Jangan. Silakan. Nggak perlu 2 kali. Sekali langsung usir. Santun kau. Oke. Udah. Oke, jadi Nah, ini mereka menyerang pribadi saya dengan Iya. bodoh. Saya tegur dia. Jadi ini kan kita dalam diskusi. apa pentingnya ini dibawa ke Oke. UGM? Oke. Bang Aiman, ya, di dalam ketentuan hukum pidana ada. Ini yang memicu, ya. Udah lanjut. Mau ini. Kalau ini kita Oke, kita saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nah, selalu aja begitu Aiman, ya. Tidak secara langsung mau menegur. Artinya dia tidak berani, ya.
Dengan kata lain apa? Dia bisa saja Aiman ini menjadi hambanya orang-orang ini. Iya. Karena apa? Karena kita menduga kalau settingan ya bisa aja dia menjadi hamba orang-orang ini. Acara yang dikhususkan untuk orang-orang ini, dalam hal ini tim Yoro Suro CS dan emak ini, ya, panggungnya mereka, ya hak mereka. Tetapi cara Aiman memperlakukan acara ini, ya, bilang independen, netral, omong kosong. Yang terlihat jelas di kamera seperti itu, apalagi yang terlihat pada unsensor. Bahkan yang terjadi ketika depan mata saya sendiri, ya, saya menyaksikan langsung. Ya ini kan tidak fair. Sangat tidak fair dan tidak netral. Seperti ada pembiaran yang disengajakan, ya. Nah, teman-teman, kemudian yang terjadi berikutnya bahwa terekam jelas, ya, oknum, saya katakan ini oknum yang dengan sengaja, dengan tahu dan mau, ya, menyerang secara fisik kepada Bang Pitra. Ya, dan terekam jelas orang itu, dan bahkan orang itu juga adalah orang yang sama di 2 minggu sebelumnya ataupun beberapa episode sebelumnya. Yang pertama adalah Rustam Effendi, di mana dia sudah panik dan mau mengajak berantem dan tertangkap kamera jelas. Saya akan tayangkan, mungkin teman-teman belum lihat. Dan juga istrinya kalau nggak salah itu, ya, yang pada 2 minggu kemarinan itu, ya, artinya melakukan persekusi dan juga dan nyaris adu jotos dengan saya, ya. Tetapi saya tidak pernah melakukan perlawanan fisik balik apapun, ya. Dia pikir saya ayam sayur, padahal dia ya ayam sayur. Kenapa? Dia tersangka karena dia tidak punya argumen yang kuat. Karena dia adalah pembohong. Saya katakan Rustam itu adalah pembohong dan dia pemfitnah besar. Yang dalam hal ini dia memfitnah foto Padu Matlo, itulah foto anaknya, kemudian dia bilang mendapatkan foto dari ponaannya itu. Dia bahkan tidak pernah meminta maaf sampai detik ini. Baru kau bilang saya ayam sayur. Kaulah yang ayam sayur karena kau tidak minta maaf kepada Pak Dumatno. Bahkan kau akan menunggu Pak Dumatno, keluarganya akan melaporkan kau. Ya, pasti akan melaporkan Rustam. Terus istri Anda yang terlihat jelas dalam kamera yang berani memukul handphone Bang Pitra, menyerang Bang Pitra. Sementara Bang Pitra tidak pernah melakukan apapun kepada Anda. Tertangkap kamera, maka muka Anda hari ini akan kemana-mana. Ya, sudah tertangkap kamera jelas dong. Berarti berhak kami untuk menayangkan bahwa ini terjadi kenyataan, bahwa fakta yang terjadi di sana, bahwa ada tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh orang-orang ini. Supaya masyarakat Indonesia tahu, ya, ya, dan itu terlihat jelas. Ini dia videonya, teman-teman. Oke, ini ya videonya, teman-teman. Kita lihat ya. Saya akan tunjukkan orang yang 2 minggu lalu itu menyerang, kemudian hampir melakukan tindakan fisik, ya, yang sangat tidak terpuji. Bahkan saya diramas-ramas. Ini saya akan tunjuk orangnya, ya. Nah, ini orangnya, ini pelakunya, ini yang suka rewel, ya, yang suka provokasi itu tadi. Nah, ini tuh lihat tuh dia tuh. Dia ini, ya, teman-teman, orang ini, saya screenshot mukanya ini, ya, orang ini yang selalu provokator. Bahkan saksinya ada beberapa orang yang kemarin sudah melaporkan ayam sayur. Setelah ini Anda, ya, akan terjadi permohonan maaf kemana-mana Anda, ya. Saksi-saksinya banyak, ya, saksi-saksinya banyak. Dan ini salah satu bukti video yang teman-teman tanyakan. Ini provokator. Dan terdengar jelas sekali dia ditegur dan diusir oleh pihak dari Anyus. Tapi dia malah joget-joget, tidak tahu malu, ya. Bahkan dalam hal ini suaminya juga mau berantem, ya, ajak pukul dengan Bang Pitra. Kelihatan sekali tertangkap jelas di kamera. Terus di bawah bangku penonton, ya, di area bangku penonton terlihat jelas juga, ya, tindakannya si Rustam ini, ya, yang semakin hari semakin panik karena dia tersangka, ya. Saya pikir orang ini sok-sok preman, ya. Saya kelihatannya sok preman, makanya saya katakan itu fakta. Kenapa? Kalau Anda mau bernarasi, balas dengan narasi, ya, bukan ngadu fisik, ya. Jangan berpikir Anda paling hebat dari antara semua kalian, ya, Rustam. Saya kasih tahu Anda bahwa Anda juga jangan sok-sok mengatakan orang lain ayam sayur, ya. Saya dalam hal ini menanggapi Anda dengan diam pada saat itu bukan berarti saya takut, ya. Tetapi dalam hal ini saya profesional. Saya bahkan secara terang-terang saya minta, berani nggak Anda minta maaf atas kesalahan Anda yang lakukan terhadap keluarga Pak Dumatno? Berani nggak? Bahkan istri Anda juga mau sok-sok tunjuk dada, mau baku pukul begitu. Itu tandanya orang yang otak sepotong. Kalau mau perang narasi, ayo perang narasi. Kita bertempur dengan narasi. Jangan ajak adu fisik, ya. Jangan ajak adu fisik, Rustam. Itu akan pidana baru buat kamu, ya. Saya pun berpikir, ya, hal-hal seperti itu tidak masuk dalam kategori saya, ya, teman-teman, ya. Tetapi kalau dalam hal ini Anda menginginkan seperti itu, Anda yang harus bertanggung jawab atas tindakan Anda itu, ya. Nah, ini terekam jelas bagaimana Rustam ingin memukul Bang Pitra dan salah satu relawan Jokowi. Terlihat jelas ini.
Oke, ini salah satu relawan Jokowi dikeroyok. Ya, kita lihat. Sebentar saya akan tunjukkan yang sensor ya. Kita lihat. Oke, di mana si Rustam itu? Kita akan tunjukkan ya. Ini kelakuan-kelakuan yang sangat tidak terpuji. Ya. Ini sudah sangat chaos parah ya teman-teman. Nah itu provokator-provokator emak-emak itu kurang ngajar. Kita keluarkan di sini ya. Yuk, satu-satu yang tertib. Para narasumber udah di atas dia aja. Di atas aja. Siapa ini? Ibu kakak, ibu turun. Tuh, tahu gak ibu yang disuruh turun itu? Ibu turun. Itu ibu-ibu yang tadi tuh. Yang apa kepentingan? Semua poin. Aman. Nah, Udah, yaudah. Atas. karena itu ibu-ibu naik tadi. Saya akan tunjukkan. Bapak Ibu siapkan, terima kasih, selamat malam. Hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi. Nah ini Rustam turun. Lihat kan yang baju hitam, topi hitam itu. Kita lihat. Bentar. Nah, tiba-tiba dia menyerang. Tuh. Ini sok preman ini. Polisi, tolong segera tahan orang ini. Tuh, tiba-tiba menyerang. Hah? Tuh. Oh, mereka udah ajak berantem nih. Tuh. Nah, ini bukti-bukti yang akan di-LP-kan ya teman-teman. Wah, ini parah sekali ini teman-teman. Seperti ada pembiaran. Di mana Aiman? Kalau Aiman harus bertanggung jawab terhadap acara ini. Nah, ini pelakunya itu tadi. Wih, ini luar biasa nih. Sangat tidak terpuji ya. Acara kok dibuat adu domba. Karena kalah berdebat jadi gini tuh mereka. Satu-satu keluar, ayo. Sama-sama tunggu-tungguan, jangan yang mau keluar. Parah. Dia dilindungi ya. Tuh. Bahasanya ngawur aja. Nah, emak-emak ini nih ya. Ini yang saya bilang emak-emak yang kurang ajar betul bahasanya. Kenapa dia dilindungi? Itu bahasa yang tadi dengar ya. Berarti Anda mau membiarkan supaya orang terjadi adu fisik di situ? Otak Anda di mana? Nggak punya otak betul ya. Mau sok-sok berantem adu fisik ya lagi ya. Masyarakat itu tidak akan percaya lagi dengan acara-acara yang seperti ini ya. Seperti ada settingan, apapun lah yang terjadi di sana. Nah, satu ini teman-teman adalah tayangan yang paling parah, di mana tayangan ini tidak terbuka banyak untuk publik ya. Tayangan ini hanya khusus pada pelanggan dan saya juga kebetulan ya mendapatkan tayangan itu yang tidak tertayang secara publik di televisi ya. Dan di sini teman-teman terlihat sekali chaos yang sudah tidak terkontrol sama sekali ya teman-teman. Sudah tidak terkontrol sama sekali. Dan ini yang menjadi suatu pertanyaan besar saya terhadap Aiman. Kenapa dibiarkan? Ya. Apakah ini settingan? Ya. Ini yang Aiman harus bertanggung jawab terhadap acara ini. Apakah teman-teman setuju bahwa acara seperti itu diboikot? Ya. Orang-orang yang bertindak ya secara kasar di dalam acara ini, yang mau berkelahi, mengadu fisik, sok-sok hebat, sok-sok preman dan sebagainya. Kenapa Aiman tidak bertindak terhadap orang-orang itu? Dan tayangan ini terjadi di penghujung acara Rakyat Bersuara. Dan saya yakin teman-teman sekalian mungkin belum melihat. Ataupun yang sudah melihat beberapa silakan ya. Tapi yang sebagian besar saya yakin belum melihat. Ya, karena ini tayangan yang terbatas. Tayangan yang terbatas oleh segelintir orang saja. Dan saya berikan ini untuk teman-teman lihat bagaimana bobroknya acara Rakyat Bersuara. Seperti ada settingan, seperti ada pembiaran yang terjadi di sana. Sehingga terjadinya adu jotos, baku live, adu fisik. Keluar dari rel sesungguhnya soal bagaimana berperang dalam narasi. Dan bukti ini ya yang saya mau katakan bahwa apa? Bukan saya berniat untuk menjatuhkan acara Rakyat Bersuara, tetapi saya mau mempertanyakan kenapa ada pembiaran seperti ini terjadinya adu fisik di sana. Kenapa seperti terlihat ada settingan? Kenapa Aiman tidak bertindak tegas terhadap orang-orang yang sudah terang-terangan melakukan tindakan provokator, orang-orang yang sudah terang-terangan melakukan yang namanya apa? Ujaran kebencian di dalam studio, ataupun orang yang sudah mau berkelahi adu fisik. Nah, ini Aiman harus bertanggung jawab. Tadi dulu di sini nggak bertanya ahli hukum. Ahli hukum apa?
Nah, ini di penghujung acara ya teman-teman ya. Akan jumpa lagi. Karena biasanya di penghujung acara langsung cut. Udah. Tapi ini tayangan full sampai dengan acara ini selesai. Dalam hal ini kamera yang berada di studio, ya, yang tidak tertayang ke televisi lagi, ya, tetapi hanya kepada orang-orang tertentu. Nah, ini dia. Tuh, lihat suasana dalam studio. Teman-teman tidak menyaksikan di televisi. Saya pastikan ini tidak ada di televisi. Ini hanya orang-orang khusus dan saya dapatkan. Karena ini khusus yang berlangganan ya. Tayangan unsensor ya. Nah, kita lihat. Jadi security juga kewalahan. Aiman tuh harus bertanggung jawab. Tuh, pukul-pukul meja. Nah, tadi. Nah, kita lihat di atas. Nah, provokator ibu-ibu ini, kita lihat. Jelas sekali. Nah. Semua ya, acara sudah selesai, kita keluarkan di sini ya. Yuk, satu-satu yang tertib. Para narasumber dan di atas dia aja. Di atas aja. Tuh, ibu itu tuh. Nah, Ibu turun. nah, disuruh turun. Ini pelaku nih. Saya bilang dia pelaku, provokator nih. Jangan perhatikan, semua mulai. Aman. Yang kemarin berkelahi dengan Ibu Diana, ini dia nih. Oke, Ibu siapkan. Terima kasih, selamat malam. Hati-hati di jalan sampai ketemu lagi. Yuk, langsung keluar pintu sebelah kanan bawah. Silakan. Setelah ini tiba-tiba Rustam ajak berantem. Kita lihat. Tuh, itu mulai. Nah, ini nih Rustam nih. Ini coba. Ini nih. Sudah mulai berantem nih. Ini orang tengil sekali bagi saya tuh ya. Sok sekali preman ya. Tersangka ini orang. Kenapa? Kalau mau apa adu narasi lah. Bukan adu fisik. Bawa preman ke situ lagi nih. Aduh, payah ini nih. Ini nggak benar yang kayak gini. Makanya saya bilang dia jangan sok preman. Jangan buat ditonton, silakan. Dan jangan merasa bahwa paling hebat, paling jago, paling kuat. Oh, nggak seperti itu, bos. Ya. Kita diam, kita sabar ketika berhadapan dengan Anda. Bukan berarti kita ayam sayur. Bukan. Kami paham hukum. Tidak ingin terjebak dalam suatu permainan Anda. Ya. Ibu jangan ditonton, Ibu. Jangan ditonton. Keluar saja, ayo. Ayo, jangan ditungguin. Satu-satu keluar, ayo. Sama-sama tunggu tungguan, dia mau keluar di sini. Jadi semakin kelihatan ya teman-teman, acara ini sepertinya disetting. Keluar saja. Ibu, udah. Keluar saja, ayo. Iya, Sampai selesai kalian saksikan nih bagaimana suasana di balik layar yang tidak terpublish. Terima kasih, ya. Maksud saya tidak terpublish secara luas ya teman-teman. Hanya untuk segelintir orang. Kalau berperang dalam narasi ya silakan saja nih, tapi sampai dengan adu fisik ini sudah di luar nalar ya. Orang-orang yang hanya menggunakan otak sepotong. Kenapa saya bilang otak sepotong? Ya karena memang sudah buntu pemikirannya. Jadi mereka udah buntu, tidak bisa berperang dalam narasi lagi, makanya mereka apa? Wah, adu fisik, bakalahi sana sini, ya, ajak berantem dan sana sini. Ya kenapa? Ya memang itu tadi saya sudah bilang, oh, buntu mereka. Buntu. Ya silakan. Saya juga nggak mau berisik, Pak. Ya, justru itu. Kalau datang nonton tertib ya, teriak seperlunya, beri dukungan seperlunya saja. Kan itu oke sah-sah saja. Tapi ini sampai dengan hal-hal yang terlihat seperti setting ada perkelahian di sana dan sebagainya. Wah. Terus kemudian mau preman mau berkelahi. Wah. Ini jangan merasa hero sendiri, bos. Ya, jangan terlalu merasa hero sendiri ya. Di atas langit masih ada langit. Ya. Di atas langit masih ada langit. Jangan terlalu merasa hero sendiri ya. Kalau kalah dalam narasi ya udah berperang lah. Oke, bertanggung jawab. Oke, ketika saya bilang gini, apa yang harus katakan? Bahaya seperti ini. Ini kita tidak sepakat ya hal yang terjadi seperti ini ya. Ini suasana-suasana yang saat selesai ya acara.
Lihat loh bagaimana Bang Ade menunjukkan sikap yang baik ya terhadap para lawyer ya. Dalam ini Pak Azam bersalaman. Orang seperti ini, kenapa yang lain tidak mau niru gitu loh? Mau berantem gitu, mau berkelahi gitu loh. Kalian tidak sayang dengan diri kalian kah? Semua orang tuh bisa berkelahi, hanya tidak semua orang terjebak dalam kebodohan itu. Ya, kebodohan berpikir bahwa ayo kita berantem, ayo kita berkelahi. Enggak seperti itu. Ayo kita berperang, berperang dalam narasi yang saya maksudkan. Begitu. Kita adu otak, adu argumen, bukan adu fisik. Jadi anak bangsa itu seperti itu ya. Kasihan sekali ya. Ya, memang setiap orang kan punya karakter dan emosional yang berbeda-beda ya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak bahwa dia harus seperti saya pun harus menjadi contoh bagi banyak orang, atau orang-orang ini harus seperti orang ini dan sebagainya, sehingga tidak chaos dan sebagainya. Ini orang ini yang selalu menjadi provokator. Saksinya banyak. Ya, saya sendiri juga berhadapan langsung dengan dia ini yang ini nih. Ya. Jadi sudah biasa saya berhadapan dengan orang-orang seperti itu teman-teman ya. Tapi saya sama sekali tidak terpancing untuk melakukan perlawanan fisik balik. Setiap kali saya berhadapan orang-orang seperti itu, mata telinga saya mendengar, ya mata saya memperhatikan, tapi tangan saya di atas. Ya, langkah kaki kita tetap stabil. Kenapa? Kita menghindari pidana-pidana yang tidak diinginkan. Ya, kenapa? Karena memang itu cara yang terbaik. Ya, bertahan dalam kebenaran ya, bertahan dalam kebenaran itu nggak gampang. Ya, nggak gampang. Tetapi dalam hal ini masyarakat Indonesia akan melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, siapa di sini yang sok emosion, sok preman, dan siapa yang bukan preman, atau siapa yang preman sesungguhnya. Nah, di situ kan masyarakat Indonesia bisa melihat. Tapi di sini saya bukan bawa-bawa nama preman, ya, tetapi kelihatannya tindakannya dia seperti preman. Karena ada aksi-aksi yang mau baku pukul dan sebagainya, ya, itu kan kita bisa katakan adanya aksi premanisme dan sebagainya, ya. Tapi saya mau katakan bahwa kalau dalam berargumen, cobalah bantah lagi atau gali lagi dalam argumen lagi, perang narasi lah. Ini sayang sekali ya. Bahkan si Rustam itu ditegur langsung, pernah ditegur langsung oleh salah satu orang, dan dia minta maaf begini. Hanya saya mau ngomong langsung ke dia juga, saya nggak enak ya. Saya nggak enak ngomong langsung ke dia. Bahkan si istrinya juga sama, waktu itu udah pelukan dan siapa tuh, saya udah tahu semua ya. Mudah kok untuk saya mengetahui itu semua. Sudah minta maaf, mohon maaf ya, saya salah dan sebagainya. Itu saya sudah tahu semua. Kepada siapa Anda minta maaf, lalu tiba-tiba Anda mau menyerang orang lain. Itu namanya munafik. Saya sudah tahu semua. Karena dalam hal ini ya, saya menjaga hubungan baik Anda sama orang itu, Rustam. Ya, jadi tolong jangan berprovokasi lagi ya. Biar nama Anda tuh tidak dibawa-bawa, muka Anda tuh tidak terpampang di mana-mana. Cukup jadi tersangka sudah. Jangan buat kasus lain lagi, gitu loh. Bukan tahu itu. Kenapa? Ini terlihat jelas kalau barang bukti orang mau melaporkan mudah saja. Ini kan tindakan-tindakan represif atau agresif ataupun tindakan yang provokasi hingga mau adanya adu joto seperti ini. Nah, Aiman harus bertanggung jawab besar terhadap acara ini. Dalam hal ini terjadinya perkelahian dan sebagainya ya. Aiman harus bertanggung jawab besar. Makanya saya bilang acara ini ya, apakah masih layak di NKRI? Acara yang sepertinya disengajakan untuk mengadu domba orang, merusak atau memecah belah anak bangsa. Perbedaan dalam politik itu sah-sah saja. Tetapi ketika menciptakan perbedaan berdasarkan adu fisik, itu sangat tidak terpuji. Ya. Bahkan kalau itu terjadi berulang-ulang, masyarakat Indonesia bisa rame-rame boikot acara Anda. Ya, man. Masyarakat bisa aja boikot acara Anda, gitu loh. Selagi panggung Anda gunakan untuk kepentingan rakyat, ya benar-benar atas nama rakyat, bukan atas nama segelintir orang atau kelompok-kelompok tertentu. Ya seperti, ya harus seperti itu kan, harus komitmen dengan perkataan Anda. Aiman, ya, saya berharap Anda tetap profesional dan tetap menjaga netralitas itu tidak hanya dalam perkataan Anda. Ya, apapun Anda ketika mau berhak penuh terhadap acara rakyat bersuara itu, tetapi mata masyarakat Indonesia melihat, ya, bagaimana Anda harus bertanggung jawab acara itu dan bagaimana pula Anda harus bisa memberikan independensi dalam acara itu. Ya. Kalau memang itu panggung yang Anda ciptakan untuk rakyat, harus benar-benar untuk rakyat Indonesia secara utuh, ya, secara keseluruhan, ya, bukan untuk segelintir orang. Saya garis bawah itu, ya. Sebagai penutup, teman-teman saksikan video ini bagaimana Bang Pitra mau dikeroyok oleh orang-orang ini. Nah, teman-teman sendiri bisa menyimpulkan seperti apa dari video itu. Ikuti terus Mo1 di episode berikutnya.
mancing. Ya kita kan udah saya bilang duduk dulu gitu. Udah tenang aja, enggak usah turun dulu. Terima kasih, Bapak Ibu silakan jangan buat ditonton, jangan buat ditonton, silakan keluar satu-satu. Jangan ada yang dalam lagi ruangan. Yuk, pelan-pelan kita keluar. Jangan ada yang nonton lagi, ayo. Ibu, silakan, jangan ada yang duduk. Yuk, keluar, ayo, satu-satu keluar. Yuk, satu-satu, yuk. Ibu jangan ditonton, Ibu, jangan ditonton. Keluar saja, ayo, ayo. Ayo, jangan ditungguin. Satu-satu, keluar, tunggu-tungguan, nggak ada yang mau keluar di sini. Teman-teman ya. Nah, keluar, sudah selesai. Sudah, keluar saja. Keluar, ayo. Ibu, udah. Keluar saja sama ayo. Yuk, keluar. Satu-satu yang keluar semua. Ya, terima kasih, terima kasih. Nah, kita bareng biar ada saksi saya di sini. Salam ya buat Bang Semar dari adiknya Nuku. Ibu silakan di luar saja. Ayo, silakan di luar ya. Terima kasih. Terima kasih. Banyak alat di sini, alat tersenggol, jatuh, rusak, pecah. Bukan orang berbahaya. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Yuk, Ibu ya. Ibu silakan keluar. Tak, dudukin dulu situ. Silakan keluar Ibu. Ibu silakan, yuk silakan dulu aja di luar. Fitra yang keroknya Fitra nih bikin masalah nih. Terima kasih teman-teman. Ini orang yang kurang ajar dia nih bikin masalah. Iya. Kita selalu profesional, tapi mereka menyerang saya rame-rame. Gitu loh. Udah Ibu, Bapak udah selesai acara. Yuk. Oke, thank you semua, terima kasih. Lu kira gua takut? Ayo. Tunggu dulu nggak? Orang itu di situ itu. Tunggu Saya dulu mau bang. kencing dulu. Iya. Mau kencing juga, Bang. Enggak, kalau namanya tidak ada loh, enggak boleh. Toilet. Ntar dulu. Pulang dulu semuanya, jangan keluar kita. Iya. Bukan karena saya tadi mau dipukul mereka. Kan mau dipukul, makanya saya dipukul. Ada video bisa rekaman ulang kok. Ya kan kita ini kan debat kan gitu. Kalau dia nggak terima, dia debat loh secara hukum. Itu yang nggak bisa. Bukan Bang, masalah gimana aman? Enggak ada. Bang, ini enggak. Nih. Ya, ini saya mau sampai sini. Oh, ramai juga di TV. Di TV ramai juga. Ya udah. Siap. Oh iya. Iya, aman. Iya. Udah jangan keluar dulu. Orang ngeri loh bang. Di TV lain juga narasumnya sama. Kenapa ributin saya persoalan dulu? Gue dulu apa lu?
Ya duluan aja nggak apa-apa. Nggak tahu orang masuk TV. Jadi gimana tadi bang? Enggak, karena Bang Fitra mau diserang. Bukan saya cari masalah, bukan saya jagoan. Saya melindungi saudara saya, sahabat saya, bahkan itu guru saya. Kita bukan orang lain lagi, kita keluarga. Bila satu tersakiti, sakit semua. Kalau saya begitu prinsip, bukan saya jagoan, saya hanya melindungi. Karena tadi ada boleh lihat siaran TV-nya, ketika beliau Bang Fitra itu ditunjuk-tunjuk, bahkan mau dipukul, makanya saya ikut naik. Bukan saya untuk melawan atau berkelahi, kata saya untuk memisahkan. Jangan salah persepsi. Saya pribadi hanya untuk memisahkan, bukan untuk mengajak berkelahi. Nah itu teman-teman Gitu. ya. Ya, karena Bang Fitra sendirian, mereka ada beberapa di atas dan saya menghalangi beliau. Udah itu aja. Bentar. Ya, Makanya. ya teman-teman. Itulah teman-teman tadi kerebutan yang terjadi ya. Dan sekarang kita mau keluar, ini kita juga masih ditungguin itu di depan. Belum, orang itu aja belum. Sini aja dulu kita bang, nggak apa-apa. Sini aja dulu. Aku ke depan dulu ya, lihat itu. Selesai kan orang di luar, selesai. Mau disamperin. Kamu mau tanya kakak rasa apa? Kamu mau tanya Mas? Sepanjang lobby itu disuakan. Yang ribut itu cuma tema apa kan? Ijazah kan? YouTuber juga, YouTuber. Yang ribut itu cuma tema ijazah kan? Tema yang lain nggak pernah ribut kan? Dulu pernah. Apa yang mana? Bangsil. Hah? Bangsil. Nggak pernah. Sama si itu. Itu ijazah bukan? Bukan ijazah. Oh, Bukan ijazah itu. Bang sama Rocky ya? Bangsil sama Rocky. Iya Rocky. Iya. tapi nggak sampai ribut begini kan? Bener, pegang bentar. Di live peti asli. Aku jadi sebentar ya. Lebih parah. Sampai udah cekik-cekik kan si siapa? Rocky Gerung gitu. Udah ini udah. Iya, tapi itu yang kami bilang. Itu yang kami bilang. Lu pengen Nggak pengen juga bang. Pokoknya sekali dua kali udah lah, kita bersunnah. Ya, tapi kalau mau ngomongin soal ijazah, Udah. nggak akan pernah. Aman ya? Tunggu dulu, ada si Gak apa-apa. Ayo. Tunggu dulu, ada Reski toilet. Siapa? Ada. Berantem. Enggak, kita kan ini jagain Bang Fitra, saya jagain Bang Fitra, bukannya saya apa-apa. Aman ya Pak? Aman. Gak ada. Apa yang ribut lah? Enggak, saya ngapain ribut, saya cuma mau Buka celah hukum baru bang. Bukan, tapi Rismon dorong saya. Tadi. iya. Makanya saya nonton juga. Ini bang. Di atas. Ya, dia dorong. Makanya begitu dia dorong, saya masuk tengah, saya dorong. Rame-rame. Ya saya ambil di tengah. Begitu dia dorong, saya masuk tengah. Kalau enggak kan terus Kita nggak pernah main fisik orang gitu. Walaupun sekeras apapun kita berdua, kita nggak pernah main fisik orang. Nggak boleh. Haknya orang nggak boleh Pak. Itu hal yang sensitif. Ya, hal yang diharamkan. Itu. Hah? orang ada. Hah? Ada. Ntar dulu bang. Saya naik ini speaker karena saya tahu masalah ini. Oh ini mobil. Udah tahu bang. Mobilnya mana? Gitu ini. Tapi aman kan? Hah? Aman kan? Kan pendukung lu itu. Aduh, susah nih ngambil ya. Sama itu aja. Biasa lah. Biasa. Saya tak pernah.
Cuma satu orang aja. Saya kan jaga ini saya. Sama kita juga jaga. Iya. Ini kita berdebat dengan sekelas apapun dengan Bang Roy, nggak pernah main fisik. Nggak pernah. Banyak saya bilang makanya. Perdebatan sama narasumnya. Tapi ribut kenapa cuma di sini? Bang, saya gini ya. Tapi Hah? Oke bang, siap. Aman. Jadi saya bisa betul. Enggak, udah ini udah di drop ini sama. Oke bang, hati-hati bang. Ayo. Cuma orang banyak tamu jadi rame. Ya ini emang siapa itu? Enggak, maksudnya tidak. Anda dorong saya. Anda dorong. Saya dari tadi diam loh. Ayo. Masuk ke Yang situ. Ayo. Kalau kau pakai pasukan rame loh. Udah. Pasukan rame. Nih. Udah. Ya Bang Ade ya. Bang Ade ya. Oke. Bang Aiman. Kau bicaranya Ali sih. Sorry bang. Enggak. Ke arah gondang dia, Mas. Pak, ke arah gondang dia dulu. Jadi teman-teman luar biasa ini ya, kita didatangi oleh ibu-ibu banyak banget ya, udah kayak kondangan aja. Tapi yang pasti ya kita tidak pernah gentar karena kita juga nggak mau ladenin ibu-ibu gitu loh. Bukannya saya takut ataupun apa gitu, karena kita ya ngapain lah mencari hal-hal yang memang Udah koreknya bang. Oh iya. tidak bermanfaat bagi saya, karena lawan debat saya bukan mereka gitu. Ya udah teman-teman, saya lagi di jalan ini. Oke. Thank you ya. Arah ini Bukan selama ini.